Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya begini, apakah G dan Dodi percaya saya sebagai hamba Tuhan? Itu aja dulu, fondasinya di situ. Ya artinya ya kita sepakatlah dalam hal pengajaran kan. Jangan kita bertentangan dalam hal pengajaran. Misalnya Rasul Paulus palsu, kitab Wahyu palsu, itu jangan. Rasul Paulus itu duduk di depan tua-tua. Masalahnya si Troy ini percaya nggak lu ga lo sebagai hamba Tuhan? Nggak percaya. Cari tahu dulu, gitu loh lu ga. Dia percaya banget orang Nggak percaya dia udah minta jadi. Enggak. Dia udah percaya orang Enggak sebentar. ada. Nggak percaya lu ga. Lah kita kan tiap hari satu dia kan terminal 1 Titanium. Udah percaya. Maksudnya abang lebih percaya daripada Troy daripada G gitu loh. Abang lebih percaya Troy daripada G. Begini ya. Apapun masalah kita secara pribadi, hendaklah kita saling mengampuni. Toh juga kan semua sudah punya kehidupan masing-masing. Alangkah baiknya kita bersatu menjelang kedatangan Tuhan Yesus ini. Apabila ada suatu kesalahan, saling memaafkan. Aku mengasihi G, aku juga mengasihi Troy. Tapi kalau Troy melarang saya berteman dengan G, saya juga nggak enak. Jadi saya jadi bingung. Saya mau berkawan sama siapa? Saya masuk di sini dimarahin Troy. Saya masuk di roomnya Troy dimarahin sama G. Jadi saya bingung. Saya mau. Jadi maksudnya, jikalau ada kesalahan di antara kalian bertiga, hendaklah kalian saling mengampuni dan saling minta maaf, supaya pekerjaan Tuhan ini kalau kita kan bersatu kan lebih cepat terwujudnya kalau ada kesatuan hati. Iya kan? Toh juga masalahnya juga masalah-masalah masih bisa diselesaikan kok, ya kan? Masalah percintaan, ya namanya laki-laki perempuan. Kalau gitu loh. pekerjaan Tuhan akan lancar nggak kalau ada unsur menipu? Makanya saya juga menasihati Bang Troy, kita ke depan-depannya harus hidup suci, nggak boleh lagi nyelek-nyelek cewek sana sini. Saya tegur loh, ya. Ada tuh 4 perempuan rebutin dia, ribut kemarin. Saya bilang lo harus fokus sama apa yang Tuhan kasih sama lo. Lo nggak bisa naksir A, naksir B, naksir C. Akhirnya nanti gereja jadi rusak. Gue bilang, ya kalau begitu semuanya, ya hancurlah gereja King of King. Kalau semua orang-orang yang di dalamnya hanya cuma untuk pacar-pacaran, saya bilang gitu. Oh iya Nabi Luga. Nah makanya sekarang nggak boleh lagi di grup itu ada mau pacaran sama ini, mau memberi harapan sama ini. Kalau nggak memang harapan untuk menikah, jangan. Dan kalau memang masih ada Tuhan bilang jangan bercerai. Jadi fokus dengan calon masing-masing. Nggak boleh kita ke kiri ke kanan. Emang King of King mau melegalkan poligami kan? Enggak. Titanium melegalkan cuma 1 pasangan. Nggak boleh cerai kawin cerai, nggak boleh. Kalau cuma kayak gitu juga saya juga nggak mau, saya bilang. Oke Bang Luga, siap. Nah, jadi saya juga menegur maupun Troy maupun siapapun, si Dulos pun yang ngomongnya agak-agak mulai birahi gitu, saya tegur, gak boleh di sini loh. Kita dilihat orang loh ngomongin perempuan kayak begitu. Jadi tidak boleh di sini ada percabulan, perjinahan, semua harus hidup suci. Gua aja walaupun gue nikah, gue patokin sama satu cewek, sama Renata, udah titik, biar semua nggak nembak gue. Kalau gue bilang gue belum punya pacar, seluruh Indonesia lagi kejar gue, ya kan? Nah makanya gue udah ada fokus yang mau gue kejar Renata, berarti nggak usah cewek lain sentuh gue, titik. Dan akhirnya mereka ngerti, ikutin cara gue. Nggak boleh ada yang pacar-pacaran kalau bukan untuk kehidupan, untuk pernikahan sekali untuk seumur hidup. Dan mereka pun menerima walaupun pelan-pelan gitu loh. Semua gue tegur gitu loh. Nah maksud gue, diantara kita itu kita saling memaafkan, saling mengampuni, supaya kita satu untuk Kristus, itu maksud gue. Nah makanya kan gue bilang, si G nanti kita ajak ngobrol, nanti kan gue bisa nilai apakah dia permalim apa enggak. Ya, kalau nggak permalim kan tentu kan gue pasti bela. Kalau si G sudah memang
hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, pasti gue bela gitu. Jadi gue nggak membela mau Troy mau G, siapa yang berlomba-lomba duluan menuju kebenaran itu yang gue bela, bukan karena laki, bukan karena perempuan. Siapa yang menguduskan diri itu yang akan gue bela gitu loh. Jadi nggak ada istilah oh gue sekarang sama Troy. Semua boleh bersama-sama apabila hidup suci, karena ini kan punya Tuhan. Tuhan yang nanti akan mendepak gitu. Di mata Tuhan tuh nggak ada yang tersembunyi. Gimana Bang Dodi, siap nggak hidup dalam kebenaran? Kalian pacaran apa sih? Kalau memang mau kawin sini biar gue yang nikahkan. Kita belajar dari pengalaman yang udah kan. Contohnya kayak lo tuh dulu pernah, karena ada kepentingan dari orang itu lo jadi ditipu. Terus untuk sekarang harus tahu juga harus bisa menganalisa nih. Ada orang yang ada unsur kepentingan buat dirinya sendiri. Jangan lo diperalat gitu loh. Kan gue ngomong kayak gini karena gue ngerasa lo teman gue gitu loh. Iya, gue jujur, gue akan berdoa, berpuasa untuk melawan penipuan-penipuan yang akan diserahkan ke gue. Jadi tidak ada istilah gue akan ditipu sama seseorang, karena gue nggak mau ketipu juga, iya kan? Masa gue gagal ditipu orang mulu? Nah, makanya gini, kalau ada pun orang ingin memperalat gua, semampu gua akan mempertobatkan dia. Ya, kenapa gua nggak bisa ditipu? Ya tentu gua berdoa, gua bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang akan menjadi pembela gua, iya kan? Kenapa kita harus takut ditipu orang kalau kita meminta pertolongan sama Tuhan? Nah, puji Tuhan sampai hari ini gua memang berteman dengan Bang Troy. Tetapi kalau dia ada suatu kesalahan, dia bilang lo sama gue, jangan berteman dengan G. Oh, boleh-boleh aja lo ngomong kayak gitu sama gue, tapi kan gue harus lihat apakah G ini benar seperti yang dibilang Troy. Jadi makanya bukan gue bilang G tidak ada kesalahan. Semua kita ada kesalahan, tetapi itu kan bisa diperbaiki menuju kesempurnaan. Kita perlu saling mengampuni, saling mengasihi. Kecuali orang itu Tuhan sendiri yang ngomong, ini orang harus dimusnahkan. Nah gitu. Jadi baik Troy maupun Dodi maupun Gay, gua harapkan kalian jangan saling serang. Gua nanti akan mencoba menegur kedua belah pihak yang memang kalau menurut gue masih ada kekurangan di antara kalian, seperti itu. Jadi jangan kita terpecah-pecah. Apapun kesalahan teman kita, menurut gue tetap masih bisa diampuni, kecuali memang dia sudah manusia bebal, ya kan? Itu. Kolonte kau. Lo sama siapa? Hah? Lo ngejar-ngejar Dodi? Ngejar-ngejar Dodi? Kolonte. Tipu-tipu lo bilang katanya lo ketemuan sama si Dodi. Dodi ngajak, padahal lo yang ngajakin ketemuan. Dodi yang minta ketemu gua. Yang doer, Pepe doer, gua nggak mau sama dia. Ini pengajar, sok-sok ngajar doer, Kolonte, kau diam situ. Tapi begini, ngaku Kristen padahal belum dibaptis, penipu. Kau injak gua dari seberapa bulan gua diam, gua belum tahu. Kasih kalian berdua ini. Memang gila kok, memang saya tuh udah diinjak-injak. Penipu, kasih tahu Yesus siapa? Udah 3 bulan ini dia injak-injak saya. Ajaran lo Yesus siapa? Kondoer. Kolonte kok nggak usah bicara firman Tuhan. Kolonte kok diam kau. Kau pepetin doer. Kita berdoa dulu kayaknya. Lo anjing kau diam. Jago-jagoan kau. Weh, lo datang ke Jakarta ketemu jago-jagoan, tadi kau mati kau datang lo. Lo yang kau injek, kau itu nggak kelas. Kau nggak kelas sama lo. Malu. Malu lo aja lo. Kasihan. Bukan doer jelek kali. Muka kayak apa kau? Muka kayak kera kau. Kirim-kirim
kirim-kirim ke laki-laki, ya kan, kirim-kirim duit, tolol. Coba satu yang diam, pasti nggak akan ada lagi diam antara satu. Bang Stefanus, Tanya dulu, aku Bung udah Stefanus, sabar, Bang tanya sama Stefanus. dia. Yesus Udah Yahweh bulan atau ini bukan? dia injak saya terus, Kak Stefanus. Tanya Saya dia, ini Bung sabar. Stefanus. Dia Yesus di mana itu Sabar. ngikutin saya tapping. Ini baru saya balas biar dia tuh tahu. Apa? Dia itu di mana ngikutin saya. Gue udah blokir dia. Di mana-mana aku tuh udah blokir dia. Dia suka tapping menghina saya. Bohong matamu picak itu. Kau lihat kok akun itu saya blokir kan tidak? Ya kenapa? Kenapa Lo kau takut sirik blokir sama gua? saya? Lo takut Ini blokir gua? masalahnya Sama apa? saya. Diselesaikan dulu masalahnya. Masalahnya apa ini? Kau sirik, kau anjing, kau babi, tapi kau lu digigit sama Bang Troy, Dep. Kamu digigit Nah, sama Bang memang. Troy loh, Dep. Memang itu doer Nah, itu. tuh digrip. Dia itu pepeng doer itu. Digigit Pepeng sama Bang doer, Deborah orang banyak kamu. bicara. Apa, Kak Dep? Anjing kau tahu gak? Kau anjing kau. Mana? Aduh. Karet ejek mana? Aduh. VCS sama J. Karet ejek mana? Aku sudah VC daripada Coba kau, dong daripada kalian tuh kau. gosipin Karet saya, ejek. weh. KTFP gitu Karet loh, ejek mana? digosipin Karet ejek. PCS. Daripada kau Mana? dikit Balikin lain karet doer Pengen aku ya pepengmu. di Karet apa, ejek. gosip. Daripada sama kau. ya, PCS gitu loh. istrinya Saroni ya sama lo. Karet Minta. ejek balikin, karet ejek balikin. Dah, saya mohon maaf ya. Mohon maaf, salah satu saya harus Kurang ajar turunkan Mita ya. ya. Mita kok kurang ajar banget Mita ya. Kau harusnya lempar saya Mita. Ya, Saya mohon terima maaf kasih, Bang Deborah, saya Stefanus. harus Iya, turunkan benar. karena nggak bagus begitu. Artinya Ya, jangan terima kasih, berdebat Bang lah. Stefanus. Iya betul. Saya tidak pusing dengan apa maunya si J. Ya kalau dia mau memang bergabung ya masuk ke roomnya Troy, ya kan? Saya kan selalu ada di roomnya Troy. Kalau dia memang punya niat baik, ya dia berdamai dengan kamu. Kalau dia tidak mau berdamai, ya udah selesai kan gitu. Yang penting kan saya kan masih merasa nyaman di roomnya Bang Troy, ya santai aja. Jadi aku kan saya ini apa ya? Tuhan itu yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kita tidak perlu mikirin si G, dia mau jadi apa kek. Yang penting kita dekat dengan Tuhan, Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Itu aja. Jadi aku nggak mikirin apa-apa sebenarnya. Yang penting kita fokus dekat dengan Tuhan. Kalau memang masalah dibereskan, bereskan. Kan gitu aja. Jadi aku sekarang kan fokus dengan Tuhan, nggak fokus dengan manusia. Jadi aku juga nggak terlalu mikirin sebenarnya. Nggak ada istilahnya saya di blok ini nggak ada. Saya kan sibuk dengan memandang kepada Yesus. Yang mau ikut ayo, yang nggak mau juga ya nggak masalah kan, itu aja. Jadi nggak perlu dia nasihat-nasihatin saya. Kalau dia gini ya, benar, kita ini kalau sebagai pimpinan atau merasa dituakan, tapi sebaiknya lebih bijak lah kalau kita mendengar kepada mereka yang sangat mengenal. Nggak usah belajar terlalu banyak dari pengalaman. Karakter yang disampaikan ini yang nggak akan pernah bisa berubah dalam diri mereka. Nggak akan pernah. Sebab mereka sudah menjadi Tuhan atas umat. Nah, sekarang masalahnya kalau sama saya sendiri pribadi pun nggak problem banget sama saya. Semua itu saya ketawain. Cuman jangan sampai di dalam tubuh titanium kalian digodok-godok, diadu domba. Sekarang dia lagi nyerang si Deborah yang dia sangka nggak berani melawan dia, dihajar, dia tindas tadi di roomnya si Mita. Keluarlah kata-kata, mulai dari pacarnya si G sendiri yang mengatakan lonte muslim, untuk apa kau mengajar, sampai status pribadinya semua keluar. Ya. Jadi jangan sampai semua data ini keluar dan makin parah gitu loh. Dan dia itu ahli mengadu domba. Suka berkata maaf ya, maaf roomnya sudah maaf, padahal hatinya iblis. Hatinya lebih kejam dari hati. Benar, saya bilang. Makanya nggak perlu memasukkan mereka, itu nggak perlu. Mereka tim itu yang hanya menganggap ya di TikTok main-main. Memang sama seperti kita main-main. Tapi kita udah paham permainan lu udah gua baca. Dan di dalam permainan gua, lu nggak bisa ngacau. Bener nggak, Dora? Di dalam permainan kita jangan dia jadi ngacau di sini. Gitu loh, gak? Bukan masalah orang sadar atau tidak. Tapi di dalam yang kita buat sekarang ini dia mau masuk dan ingin berkuasa, mau mengacau-ngacau gitu. Itu apa?
ya. Nohan, si Dodi, si G. Itu pemahaman dasarnya nggak ada di Kristen, nggak ada. Jadi dia hanya masuk main di Kristen ini hanya untuk main-main doang, pargoy. Seperti itu. Jadi yang 3 ini kita buang aja, bener. Tapi kalau enggak juga nggak masalah. Jadi untuk apa kita kasih panggung di dalam permainan kita sendiri? Gitu loh. Titanium itu ya Nabi harus tetap bersatu, harus tetap tumbuh. Karena Troy ini yang selalu mendukung kamu Nabi. Iya, bener itu. Mulai dari awal, saya yang paling bersuara, saya yang memakai akun-akun itu, mau di report, mau dihantam, itu ini akun yang saya pakai ini, coba kalian lihat profilnya. Ini udah diancam diblokir permanen loh. Tapi ya terserah kau tuh, Luga. Enggak, gua sendiri pun tidak ada sedikit pun, misalnya diomongin tentang lo, gua nggak ada sedikit pun merasa Troy itu seperti ini. Gua menganggap Troy itu memang barisan depan Titanium. Kan gua ngomong tadi, nah gua kan tiap hari sama dia dan kita sama-sama memenangkan Titanium, dan gue tidak ada berpihak kepada G. Emang G juga nggak berbuat apa-apa sama gue kok, cuma ngobrol-ngobrol doang, nggak ada apa-apa perjuangannya gitu. Jadi makanya kalau dia mau berjuang ya gabung di sini, kalau dia nggak mau ya udah, kan gitu aja. Itu kan derita dia lah. Kalau misalnya dia nggak mau bergabung di sini, apa masalahnya? Ya berarti masalah itulah yang menghambat dia untuk maju, kan seperti itu. Karena dia, saya lihat kebenciannya sama kayak si Casey ya, ngebenci si Samuel nggak ada habis-habisnya. Maksudnya nggak apa ya. Jadi ya saya sendiri pun ya nggak ada masalah dengan roomnya Bang Toy. Kalau dia ngomongin apapun, gue kan merasa ya siapa yang bersama-sama dengan gue itulah teman gue, kan itu aja. Terang aja saya bilang Nabi. Cuma kan nggak mungkin lah gue maki-maki dia, karena gue juga nggak berteman dekat dengan dia, cuma say hello doang. Ya dia nggak usah begitu. Mampir ke dia. Kenapa sesudah kita mulai berkembang dia nongol? Apa itu maksudnya semua? Kenapa dulu dia nggak nongol? Bahkan si G itu adalah penentang paling keras di dalam bahasa roh, Luga. Saya ketawa kau bicara menjelaskan bahasa roh di roomnya itu, saya ketawa banget. Karena dua-dua itu menginjak-injak, bahkan menganggap lelucon. Yang kau ucapkan itu, Luga, itu mantra. Ya, karena kan mau menjelaskan ke orang kayak gitu. Kau gini loh, bikin malu tau. Gua itu nggak kenal si G sebenarnya, jujur aja. Gua nggak kenal. Gua punya 12 skrip yang dikirimnya ke gua. Inilah yang menyatakan bahwasannya semua yang bahasa yang kamu ucapkan itu mantra kan? Jadi ini saya sampaikan ke kamu gitu loh. Orang yang menjadi guru dan menjadi imbangmu adalah yang sekarang yang kau nggak bisa lihat. Padahal dialah penentang utamamu. Mulai dari imanmu, dari segi mana pun juga kau bawa, dia itu penentang utamamu. Masih mau digodok-godok sama mukanya itu seperti suaranya yang sok lembut-lembut. Nggak ada itu, Luga. Ini gue bilang, ya jangan pernah mampir lagi ke rumah dia. Jadi bahan ketawaan. Ya, banyak video-videonya yang udah nggak sinkron gitu loh, apa yang kamu sampaikan dengan apa yang diisi kepala mereka udah nggak sinkron. Makanya saya ingatkan, jangan sampai jadi bahan ketawaan. Yang paling ditentang itulah yang kau punya, Luga. Ingat, mereka itu ular. Ingat sekali lagi, ular. Ini Nabi, karena masalah pribadi Troy dengan dia, Nabi ini dijadikan apa? Oh, mereka itu menghancurkan Troy lewat Nabi Luga gitu loh. Gimana? Nah, Luga, kalau memang seperti itu. Iya Kan gue bilang, gue kan namanya masuk ke room orang dalam artian ya sesuai dengan gerakan Tuhan lah ya. Maksudnya dalam artian ya gue cari lo nggak ada, ya gue lihat mana lah room yang nganggur, ya udah gue
diundang ya gue naik gitu kan, gue pengen tahu semua, gue tanya-tanya ya kan. Ya terus kalau dia pun misalnya membohongi gue, bukan berarti gue bisa dibohongin, ya gue cuma sifatnya menampung aja. Kalau memang dia adalah benar, Tuhan akan membela dia. Nggak perlu gue pusing-pusing membela siapapun. Gue di sini tidak ada urusan. Emang si G masih punya Tuhan, Luga? Coba. Iya, seandainya dulu Dia nggak punya benar, Tuhan. iya, katakanlah kalau dia benar, Tuhan akan membela dia. Kalau dia salah, Tuhan akan membela dia. Jadi gua bukan sedang ngurusin dia, lagi ngobrol sama Manese, lagi ngobrol sama orang-orang di situ. Gua sedang tidak ngurusin dia. Orang gua nggak ngurusin dia, terus kalian tuduh-tuduh gua ngurusin dia kan juga. Ya, iya, nggak usah dipanjang-panjangin banget ya. Dia ada di bawah mungkin lagi dengar si anjing itu. Namanya orang naik ngobrol-ngobrol, gue juga nggak mikirin itu. Gue tadi kan fokus lagi ngopi-ngopi. Terus ada teman di situ Batak satu ngomong bahasa roh. Itu yang gue ajak ngomong banyak sama dia. Dia jelek-jelekin lo, ya gue mana tahu. Gue juga belum pernah ketemu si Troy, gue juga belum pernah ketemu lo. Ya kita memang di TikTok bareng-bareng, hanya itu yang gue tahu. Jadi masalah salah menyalahkan, ya gue hanya Tuhan lah yang ngerti. Jadi gue lo nggak usah bawa masalah lo ke gue juga masalah gue juga banyak. Gue bilang gitu sama dia. Ngapain sih lo curhat masalah sama gue? Lu kalau mau ikut Titanium ikut, kalau enggak juga ya terserah lo. Selesai. Lo berdamai dengan semua orang. Kalau lo nggak bisa berdamai, yaitu dari talo kan gitu. Semua ini kan kita akan memetik apa yang kita lakukan. Jadi kita nggak perlu pusing mikirin dia. Aku kan sibuk ngurusin Titanium sekarang supaya berhasil. Gue nggak ngurusin G gitu. Oke, udah clear ya. Semoga kedepannya iya. tegas ya Nabi. Iya, kamu jangan tuduh-tuduh saya ngebela-bela si G. Dora kurang ajar. Bodat juga kau. Mana? Anjing. Monyet Parah kalian. Gue lagi Ini tenang-tenang konsili, tolong please. Iya, Bahasanya tapi bahasa jangan konsili tuduh-tuduh dong. gua, jangan tuduh-tuduh gua bela-bela si G. Astajib. Anjing, gua lagi Pokoknya pengen gini ya, tenang, gak. itu urusan lo lah, Itu pacar lo lah. Capek gua ngurusin dia. Kita kan juga cuma numpang apaan lewat sih? doang. Enggak, ini gue bilang jadikan komal kita itu komal ketawa aja gitu loh. Nggak usah terlalu serius lah. Nah iya, udah tiap hari kita. Iya, makanya lu juga jangan ketakutan juga gua sama si G. Gua santai aja, Nggak ada yang ngurusin. ketakutan, nggak ada yang ketakutan. Ini nggak ada cuma yang gua pikirin sebenarnya, menyampaikan jujur. supaya hari ini Gua tadi lu lagi denger itu ngopi aja. di Galaxy. Iya, tadi gua lagi ngopi di Galaxy, ya kan, duduk-duduk sama si Ren. Aduh, siapa lah yang kita ajak ngobrol ini kan? Si Troy juga nggak buka komal, si Udin juga nggak buka komal, si Arif, ya si G, ya namanya apa aja, cuma numpang-numpang lewat doang, nggak ada mikirin masalah-masalah orang. Intinya kita sudah solid di roomnya Troy, udah itu aja kita jalankan terus gitu loh. Jadi Ya, jangan betul. si Dora sok-sok ngebela si Troy, lama-lama aku siram juga kau Dora. Jangan, hati-hati kau ngomong. Gimana? Aku jadi Dora, diam. Kamu diam, bukan urusan kau. Sekarang kita mau sibuk ngurusin Titanium aja. Lu Ya, juga fokus nggak lah, mikirin fokus. Iya, udah itu aja. Dia aku dibecat nih. Udah. Dicampakkan kau. Susah kali kau diatur. Enggak. Udah. Ya. Oke, kita fokus ngurusin di Titanium aja. Mau buka room buka. Kita ngurusin Titanium aja, nggak ngurusin si G. Si G kalau dia menderita, biarlah dia menderita. Emang tadi Dora nggak buka live, Nabi? Enggak ada yang buka live, makanya kan gue bingung mau kemana lah gue nih. Gue kondisi Dora lagi gimana sih, kopi. Dor? Harusnya pagi kan enak buka live, Dor. Aku ya. Iya. Itu aku ngurusin anak-anak sekolah. Oh. Lagu juga udah makin nambah nih ya. Jadi terus ada juga yang request katanya kemarin, Bang, boleh nggak dipatenkan lagunya? Ya ngobrolnya sama Abang Disconnect lah, kan gitu. Semua fokusnya kan ke pencipta ya.
Udah gitu aja lah, apalagi memang ada apa namanya yang perlu disampaikan disampaikan. Kalau ada yang mau Nggak disampaikan ada. silakan. Pokoknya kita fokus di titanium ya kan, kita kan udah kompak kirimnya terus, nggak usah mikirin yang luar-luar. Gue juga kalau Sigi kan namanya juga dia nyapa ya sehelo aja cukup, nggak ada terlalu dalam omongan, nggak ada, karena gue juga kan sibuk mikirin pelayanan juga, nggak nanti gua ngomong banyak nanti jadi salah paham, makanya kan gua kan ya udah hanya sebatas itu. Kalau nggak bisa diatur ya udah kan itu aja. Udah ngapain ngomongin dia terus, bosan lah, nggak ngepek Ya juga udah orang. lanjut pembahasan lain lah. Bahas lain aja loh, kayak emang siapa kali sih dia tuh. Ayo mana sih, apalagi yang mau dibahas? Mana sih nih? Narasi dulu kau narasi. Iya bang, tapi gue lagi dapat tamu nih bang, sebentar ya bang. Udah ini. Jakarta Bogor nih kayaknya gope nih. Coba lihat tuh typing di bawah lu gak? Lu mau atur lu gak ya katanya? Nggak usah bahas itu. Lu jangan Dia ini udah dibilang ahli pengadu domba. Jangan. Perempuan ini memang otaknya kalau nggak ngadu domba itu nggak tenang. Nggak usah didengar. Nggak usah didengar dia. Bila perlu di mute aja lah. Nanti jadi kita yang ribut gara-gara dia. Oke lanjut, Mendo gimana? Iya, Pak Andreas ya. Iya. Apanya yang gimana Nabi? Gimana tadi meetingnya saya? Jadi ketemu sama aja. Lancar, tapi aku Lancar. ketiduran. Aduh tidur lagi. Ini aku harusnya udah habis mandi, aku baru bangun, malah ini aku turun lapangan. Terus tadi punggungnya disabunin nggak? Iya. Lanjut. Siapa yang mau nasi? Ya. Iya tadi pembahasan gua tadi sama Bang KTTP terputus. Jadi kan gua ini kan ada rencana, nggak tahu sih janji orang sih, bukan gua berencana. Ada orang yang menjanjikan mau ke Amerika, si Bunda Mila sama Stilo. Bang KTP katanya mau berangkat bareng. Ya kita doakan lah, nanti kalau memang ikut Bang KTP boleh kan gitu. Aku boleh ikut nggak, Nabi? Boleh. Lu kan sekretarisnya, masa lo nggak ikut? Nggak jadinya dipecat. Jadi nanti Siapa Nabi yang Luga, ngecat kau? Nggak ada ngecat kau. Kau aja baperan. Luga nanti ke US itu bawa baju berapa, celana berapa itu? Bawa sedikit aja lah. Ngapain juga kita repot-repot bawa baju sekarung. Gue pernah mau ke Nias kan. Gue bawa baju sekarung, akhirnya dicas berapa sampai 1 juta. Datang si Wongling, Luga, saya udah bilang kau banyak kan? Kau bawa baju seadanya, dan nah lo kagak bilang, gue bilang. Akhirnya dia bayar 1 juta buat baju gua doang. Maklum lah, jarang-jarang naik pesawat kan, jadi kayak orang kampung. Jadi akhirnya gue sekarang naik pesawat bawa 1 ransel aja udah cukup. Buku nanti aja dibanyain. Ada masukan nih ga, lu gak gini katanya si Romo, buatinlah bukunya katanya gitu kan. Supaya apa? Jadi si Luga juga nggak terlalu capek. Si Romo siapa nih? Romo yang sering gabung sama kita kan, dia juga pengamat kita kan. Dia juga sering kasih masukan. Jadi kadang-kadang mereka itu biar lebih paham, mengerti, kayak gitu. Perlulah buku. Oh iya, kan sampai memang kan gue mau bikin Roh Kudus Mami kan, Mama Roh Kudus kan judulnya kan. Jadi ya kita doakan lah supaya buku ini saya cetak nanti ya kan. Tinggal cetak ya, kita bagi-bagikan bisa. Apalagi orang Muslim kan banyak juga pengen buku itu. Cuma memang ya memang harus dicetak dulu kan, cetak baru jual. Kalau dibagikan ke routing kita bagi, habis mulai botes kita bagi kan gitu.
Bahasa Inggris tinggal diterjemahkan aja. Ada beberapa komal juga ya senggol kita gitu, bahkan ada satu komal yang jelas katanya kami melawan Katrom gitu, sebenarnya dia Katolik kan gitu. Nah jadi waktu itu ada si Duis di situ. Nah gua kira si Duis sudah ngasih pemaparan dasar kan, gua nggak tahu nih dari bawah nih. Gua masuk lah, naik ke atas, udah lo bilang ada yang banyak yang nanya, oh gimana sih Titanium Bang Troy gini-gini. Ya udah gue jelasin ya kan. Nah begitu gue jelasin, gue kembali ke kejadian 12627, cuma itu doang, dasar, sederhana, gampang kok gitu kan. Kita nggak perlu kemana-mana gini. Tiba-tiba satu kejang, loh kenapa anda nggak jadi mulai nggak percaya ke Alkitab kan gitu. Sini kan sudah mau apa kan istilahnya, ini kan pemahaman ini sebenarnya harus dibongkar yang sudah berabad-abad ditutupin. Dan lu sekarang nggak percaya kepada ayat, berarti lu nggak mengakui Alkitab. Sekarang gue tanya, apa sebab kenapa lu melawan atau nggak berani menyatakan sang roh ini? Bukankah Bapa itu juga roh yang dinyatakan di dalam anaknya Yesus? Lalu ketika ibu itu kau katakan juga kudus, lalu saya nyatakan di dalam diri perempuan, kenapa kau menolak? Saya bilang menolak. Tahu nggak dia bilang apa lu? Gini Bang Troy, ini komal hanya untuk melawan Katolik, dan kami nggak mau semua follower kami mendengar sesuatu yang beda dari kamu, katanya. Loh, ini saya diskusi sama kamu, saya bilang, langsung di-kick gua. Coba bayangin, gimana kita mewarta begitu? Ini perlu bawa counter cannon kali ya. Gua semprot aja kayak gitu ya kan. Karena begini, mereka itu menyelamatkan dombanya hanya dengan cara seperti itu. Karena mereka berdebat udah nggak bisa. Kalau berdebat mereka hancur. Jadi mereka hanya kalau nggak kick, sembunyi, berondo, dicari tempat perlindungan, semua domba-dombanya diikat semua, dilakban mulutnya biar nggak ngoceh. Nah disitulah mereka bisa hidup. Karena kan kalau nggak ada dombanya kan mereka mau makan dari mana? Sekarang nyari kerja susah, jadi domba itu aja disiksa-siksa. Jadi satu-satunya cara adalah nggak bisa berdebat, mereka udah kalah. Iblis juga udah tahu kalau perdebatan melawan Roh Kudus ini udah pasti kalah. Jadi satu-satunya cara adalah hanya dengan bermain di penipuan melalui moderator. Kita ngomong di-kick, kita ngomong dia ngoceh terus, kita ngomong di sabotase terus. Karena iblis itu tahu dia nggak akan pernah bisa berdebat melawan Tuhan. Jadi orang-orang yang dikuasai iblis ini hanya dikontrol melalui ketidakadilan, melalui moderator, mau di-kick, kalau nggak di-kick di-mute, di-kick di-mute gitu. Kita kan masih memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kalau memang ada argumennya yang bagus. Kita nggak main asal kick ya. Di Titanium kita tidak kick gitu loh. Tapi kalau kecuali dia ngejek sudah sampai dikasih kesempatan berkali-kali baru di-kick gitu. Ini gay ini typing aja, naik aja kalau mau. Ini lu gay itu nggak pernah benci sama siapapun. Betul. Justru gue jujur aja, gue banyak dibantu sama Bang Troy. Ya dia yang cepat menyebarkan Roh Kudus Ibu. Makanya kan gue nyaman gue di sini. Itu jadi udah pokoknya gitu aja lah. Jangan kita mau dipecah belah. Amberly lagi dididik lagi sama si Yusuf. Anjir, Yusuf kurang ajar ini. Ngomongnya tua banget loh. Lu gak, saya mau bina kamu ya. Jam 10 malam kamu datang. Saya coba didik kamu. Anjir gue bilang. Ini setan dari mana lagi datang? Hati-hati. Tapi dicinta masih Duis kayak si Yusuf itu. Halo Bang Troy. All the best for you. Bang Troy. Katanya, my bro, you are my bro. I like your style. Jadi nggak semua yang semua tervalidasi nggak, tetap kita lurus seperti tadi mandat dari Nabi. Bahwasanya sekali ke depan, sekali layar terkembang, pantang surut kita. Ya, kembali ya. Lanjut Nabi, mungkin ada tausiah lagi.
Ya, kita fokus dulu lah ke pelayanan. Urusan pribadi nggak usah terlalu bahas-bahas lah. Itu urusan kita masing-masing aja, kita yang lebih ngerti kan. Jadi kita iya, cuman kan karena kemunculannya mendadak, ya membuat sedikit shock lah ya. Tiba-tiba kok nongol, selama ini menghilang gitu ya kan. Menghilang kemana? Ke hotel kah? Kan kita nggak tahu ya kan. Ya lu sibuk-sibuk aja lah sendiri kan gitu. Makanya kita kan hidup ini kan berjuang terus mendekatkan diri sama Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan kan kita semakin menang, ya kan. Tahu kiri kanan kan singa semua. Kita salah meleng dikit habis kita dimakan. Jadi aku pun sebenarnya ya berjuang terus karena ini udah hari terakhir. Kita nggak punya waktu lagi kita berleha-leha, ya kan. Ini sudah tinggal detik-detik terakhir lah ini. Habis penuaian besar pengangkatan. Rapture. Nah, kita ini lagi penuaian besar ini. Nabi, kita belum buat panitia rapture Nabi. Boleh nanti dadakan, mereka bisa langsung bertugas. Dan itu ada butuh biaya ya. Untuk perkiraan berapa nanti masukkan dari Nabi ke Narayan ya, admin. Narayan monitor ya, kertas sama pulpennya disiapin. Siap. Ada apa tuh? Buat panitia capture. Kan kemarin kan info terbaru ada kenaikan biaya, yaitu mengenai tentang apa pelayanan orang-orang kesurupan. Ya kan? Itu ada pertambahan 700.000. Nanti untuk panitia rapture itu nanti tunggu dari Nabi ya untuk akumulasi biayanya. Nanti disampaikan. Mungkin nanti bisa lisan atau tulisan nanti disampaikan ke Bang Narayan, oke? Baik, siap. Jadi kira-kira untuk panitia rapture berapa orang dibutuhkan Nabi? Ya 20 orang boleh. 20 orang. Itu pakai sound system nggak? Maksudnya pas lagi mereka terangkat kita hidupkan suara-suara biar lebih seru lagi nggak? Nggak perlu ada sound system. Iya. Boleh. Oke. Bawa gitar masing-masing lah. Bawa gitar bawa gitar terangkat gitu. Iya lah. Kan di surga juga kita kan nyanyi-nyanyi juga kan. ini capture bukan manggung ini. Gue tahun berapa tuh ya? Gue mimpi kan. Tiba-tiba gue naik ke langit. Gue melihat terang yang besar, lalu gue dengerin suara lagu yang luar biasa. Itu judulnya We Overpraise You, lagunya Ron Kenoly itu. Nanti bisa dicari di Google, di YouTube, We Overpraise You Ron Kenoly. Jadi gue denger lagu itulah waktu pas rapture itu. Pas gue dengerin lagu itu, wah gue udah nangis kan, merasakan nangis kebahagiaan kan. We overpraise you, Almighty God, now and forever. Jadi gue sembari nangis, sukacita gue terangkat ke langit terus dengan terang yang luar biasa. Itu puji-pujian itu nomor satu ketika kita mau rapture. Jadi kita harus terus memuji, menyembah, ya kan. ada Nabi Luga, ada peninggi langit 12 Wadis Kodek. Ya kemana aja Bang Kecil? Jarang nongol. Aku kerja, jadi ya memang ya kerja. Awas lagi on ya on. Gitu. Oh oke Kak Fin. Bang Luga, tadi ada narasi yang kepotong kah? Yang disampaikan dilanjut aja, nggak apa-apa. Akun baru lagi Nabi Luga. Buset. Lanjut Nabi. Ya gimana lah namanya dunia pertiktokan ini kan kadang-kadang ada yang report, ada yang ini. Ibaratnya gini Bang Uci. Makanya kita itu standby akun harus aja. banyak. Rohnya harus banyak. Betul. Ayo dilanjut ngobrol Saya di report biasanya di room inilah, di room Tritunggal. Pastilah. Roh Kudus Ibu. Iya, jadi begini, pelayanan kita ini kan pelayanan yang tidak menolak nabi ya. Karena sebagian gereja menolak nabi, artinya nabi itu
nabi itu tidak merujuk kepada satu orang. Misalnya Luga nabi terakhir, bukan. Nabi itu dia banyak. Jadi kalau Luga ngaku nabi, yang lain juga banyak yang ngaku nabi gitu. Contoh misalnya Ibu Nani di Mahanaim Bekasi, dia dibawa Tuhan ke singgasana Bapa. Ketika dia berada di singgasana Bapa, ya dia mendengarkan pesan langsung dari Bapa. Lalu dia kembali ke bumi menyampaikan pesan itu. Dia juga nabi, gitu. Jadi nabi itu adalah sama seperti pendeta. Dia juga pendeta juga banyak, nabi juga banyak, tapi nggak terlalu banyak sih. Nabi memang agak sedikit karena dia sifatnya kan menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang tujuannya adalah untuk memperlengkapi tubuh Kristus, begitu. Jadi Roh Kudus Ibu ini ya memang harus kita beritakan ke bangsa-bangsa dalam waktu dekat ini. Jadi kita memang menyampaikan pesan ini kepada bangsa-bangsa, barulah nanti akan terjadi kebangunan rohani. Tuh. Karena kalau misalnya gereja menolak seorang nabi, lalu bagaimana gereja mau tahu apa yang akan terjadi? Bagaimana surga itu seperti apa? Hanya modal kita modal tahu nginjil, tahu Islamologi, tapi tanpa tahu tentang surga. Nah, akhirnya kan jadi jemaat itu kan jadi tidak mengenal Tuhan secara seutuhnya, makanya dia tidak layak untuk rapture. Makanya target kita gereja King of King Titanium ini adalah gereja yang siap untuk pengangkatan. Saya pernah didoakan seorang ibu dari Mahanaim. Dia berdoa kepada saya, dia doain saya, dia bilang gini, Bang Luga ini tidak ikut pengangkatan. Dia bilang, saya kaget loh, lu kenapa Bu saya tidak ikut pengangkatan? Karena Bang Luga bukan karena tidak ikut rapture, tapi Bang Luga ada tugas khusus. Apa itu? Bang Luga ditugaskan untuk mendampingi orang-orang yang tertinggal nanti ketika pengangkatan. Nah, pengangkatan ini kan sudah sangat dekat ya. Tidak nyampe 10 tahun lagi, bahkan lebih dekat lagi gitu. Nah, jangan sampai di antara kita ini tidak ikut dalam pengangkatan. Kalau seandainya pun tidak ikut dalam pengangkatan, maka masuk terhadap pengungsian. Pengungsian itu adalah karena beberapa tahun lagi seluruh penduduk bumi akan dipaksa pasang microchip. Itu pasang microchip untuk menandai bahwa mereka adalah bis. Kalau pasang microchip nanti tidak bisa membeli dan menjual. Nah, itulah tantangan yang hadapi. Jadi makanya makanya kita ini persiapkan Tuhan untuk menghadapi pengangkatan. Sebelum pengangkatan itu terjadi, kita perlu beritakan Injil kepada segala bangsa sampai mereka bertobat. Dan ini waktunya juga tidak lama. Ini hanya diberikan waktu kepada kita cuma 3 tahun. 3 tahun ini. Jadi kalau dalam tempo 3 tahun ini harus selesai. Setelah itu baru persiapan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi sangat tidak ada waktu sebenarnya. Waktu itu singkat. Terus siap-siaplah kita menghadapi pengangkatan. Nah, ini kan kita harus tanya misinya, apa yang akan terjadi. Kita harus tahu supaya kita bersat. Jangan seperti Henry Tan. Besok saya mau podcast sama dia ya, sama Henry Tan di salah satu podcast Islam di Cibubur. Dia mengatakan Yesus itu akan datang 5.000 tahun lagi. Coba bayangin. Kalau Yesus datang 5.000 tahun lagi, ya kita nggak perlu terlalu heboh banget. Tapi karena kedatangan Yesus sudah kira-kira di bawah 10 tahun lagi, bahkan di bawah 5 tahun, ya berarti kita udah harus persiapan untuk mempersiapkan diri untuk pengangkatan. Dan kalau nanti, saya sih tidak berharap kita ada yang tertinggal.
Tapi memang nanti Tuhan bilang kalau ada pemaksaan microchip ataupun dalam bentuk vaksin itu ditolak, menghindar, lari sekuat-kuatnya, karena itu adalah alat kontrol Lucifer yang akan memaksa seluruh bumi untuk memakainya. Nah, ini tidak diajarkan di Katolik, ini tidak diajarkan di Protestan, ini tidak diajarkan di gereja manapun, ini cuma ajaran para nabi. Makanya waktu itu ada seorang ibu ketika divaksin, dia bertanya, tapi kan Philip Mantopa, Gilbert Lemoindong, pendeta-pendeta Niko semua divaksin Tuhan. Tuhan bilang, mereka bukan nabi. Kenapa kau tidak bertanya kepada nabi-nabiku? Mereka itu hanya pendeta. Kata Tuhan begitu. Nah, inilah perlunya kita mengenal para nabi dan mengenal para rasul, karena mereka lah yang akan menaruh pondasi di hati kita untuk kita siap dalam akhir zaman, ya. Udah sangat dekat akhir zaman itu. Makanya kita akan memenangkan bangsa-bangsa dalam waktu dekat ini. Gitu. Dari mana dananya? Tuhan udah siapkan dana sebenarnya, ya. Saya sudah coba ngobrol dengan beberapa teman saya konglomerat dan mereka bilang, kami siap bang menyiapkan dana besar. Karena dana besar ini kan tergantung kitanya, kapasitas kita, ya. Saya waktu itu kami butuh dana, saya bilang kami butuh dana tuh pertama saya bilang 2 triliun kan. Bisa bang, baru saya naikin 10 triliun. Dia bilang bisa. Silakan Bang Luga bikin yayasan, kami kasih dananya gitu. Jadi teman-teman saya para konglomerat pun ada orang Cina-Cina Semarang. Saya sudah ngomong ke mereka, mereka juga siap. Bahkan teman saya pun si Pak Andre yang punya Vape Hotel, bang kalau Bang Luga punya yayasan saya kasih 6 miliar gitu. Jadi saya percaya sekarang lagi musimnya bahwa para konglomerat juga udah bersiap-siap menyiapkan dana raksasa untuk penginjilan bangsa-bangsa begitu. Karena saya udah ngobrol, saya udah sampaikan visi misi saya dan mereka juga menangkap itu. Ternyata visi misi saya yang waktu itu go internasional ditanggapi oleh Stelo. Stelo adalah orang terkaya nomor 1 di Afrika. Dia adalah temannya Elon Musk. Dia bilang, langsung ditelepon dari Amerika, di roomnya si apa tuh, roomnya Kiai Moto. Bang, Abang Luga mau go internasional ya? Kami siap bang, memfasilitasi, dibilang begitu. Jadi sebenarnya ini bukan halusinasi, ini udah orang-orangnya langsung telepon saya. Jadi kenapa orang mengatakan gini? Luga halu di triliun lah. Sekarang gini, kalau bukan kita yang akan merebut kekayaan bangsa-bangsa, nggak mungkin. Ya, tentu hanya kepada para penginjil yang punya hati untuk jiwa-jiwa. Ini adalah visi misi yang Tuhan kasih ke saya, bahwa memang dana penginjilan itu memang triliun gitu. Kenapa triliun? Ya wajar lah, yang kita sampaikan juga kelasnya udah kelas-kelas berat kok. Ya kan, Roh Kudus Ibu itu kan pengajaran dunia. Iya kan? Dalam sejarah gereja pun baru akhir zaman ini diungkapkan. Ini kan belum pernah diungkapkan sepanjang sejarah. Pernah muncul ditenggelamkan, pernah muncul ditenggelamkan. Nah, sekarang dimunculkan lagi untuk terakhir. Maka kitalah pewaris dari hikmat itu. Jadi hikmat yang Tuhan kasih kepada kita ini adalah kekayaan bangsa-bangsa. Terus kalau masih ada misalnya nggak percaya, udahlah bang, jangan triliun deh, kami cuma butuh 1 juta 2 juta. Ya jadilah sesuai dengan imanmu, karena kita kan mau memenangkan muslim. Belum lagi nanti kita menginjili India 1,4 miliar. Belum lagi kita menginjili Buddha dalam tempo 3 tahun ini. Waktu itu ada seorang nabi Tuhan dari Afrika. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia, lalu Tuhan Yesus menunjuk Asia. Dari Asia itu terlihatlah pulau-pulau di Indonesia. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memakai bangsa ini untuk menginjili 3/4 penduduk bumi. Tahu nggak, ketika saya
nonton video itu, tiba-tiba Roh Kudus turun, saya nangis. Saya berbahasa roh, saya nangis. Maksudnya apa Tuhan? Kok sampai gue nangis Tuhan ngomong kayak gitu? Ya Tuhan bilang, lo yang akan melakukan itu. Jadi makanya kita siap, semua yang ada di sini kita siap untuk penuaian terbesar. Penuaian terbesar ini tidak bisa dilakukan oleh GBI, ya. Penuaian terbesar ini tidak bisa dilakukan oleh gereja Katolik maupun gereja-gereja lain. Penuaian terbesar ini hanya bisa dilakukan oleh yang namanya kelompok kecil, yaitu kawanan kecil, orang-orang yang dipilih Tuhan, dan itu rata-rata itu dari anak-anak muda. Dan saya berharap bahwa orang-orang yang ada di room ini adalah orang-orang yang dipakai untuk penuaian terbesar. Karena waktu itu Tuhan pernah bicara sama saya, GBI Gatot Subroto boleh-boleh saja mereka mendengungkan penuaian jiwa 1 miliar, tapi mereka tidak tahu yang melakukan penuaian itu adalah Luga. Tuhan ngomong gitu sama saya. Nah, sejak saat itu saya tahu apa yang Tuhan taruh di hati saya, ya, gitu. Jadi dalam waktu dekat ini juga kita sudah akan membuat proposal untuk beberapa konglomerat. Waktu itu Pak Tahir sudah pernah ngomong ke teman saya suka banget dengan Luga Tambunan, saya mau bantu dia bilang gitu. Cuma teman saya ini masih berada di Singapura, jadi dia belum bisa mempertemukan saya dengan Pak Tahir. Nah, nanti juga kita share ke Pak Tahir mengenai visi misi kita, karena dia katanya terbeban untuk mendukung King of King, yaitu yang punya Mayapada. Konglomerat dia kalau nggak salah duitnya sekarang 107 triliun. Jadi kita sudah didukung oleh Pak Tahir. Nah, makanya sekarang kita menyatukan hati untuk melibas bangsa-bangsa. Karena kenapa? Kalau kita mau lihat, ya, Juma pun mayoritas Muslim terbesar di dunia. Dana yayasan mereka pun kuliah nggak ada. Si Andi Klebes juga masih ngontak, masih pejalan kaki semua, masih. Jadi padahal Muslim terbesar dunia, Arab pun tidak membantu mereka. Iya kan? Yang mereka harapkan Arab Timur Tengah akan mendanai dakwah mereka, ternyata enggak, saudara. Justru Titanium King of King lah yang kita sudah disupport oleh para konglomerat, ya. Bahkan konglomerat itu udah ngomong. Nah, jadi dukung Titanium, karena ini juga tidak mungkin saya sendiri, ya kan. Kita harus tim King of King. Nah, nanti baru kita bisa bahkan donaturnya API, Bunda Mila itu mau mengajak saya ke Amerika untuk bertemu dengan Saifuddin Ibrahim. Ya udah, saya bilang sekaligus kita penginjilan dengan Rabi Small Levites, dengan rabi-rabi di Amerika, kita bikin podcast ataupun talk show untuk memberitakan Roh Kudus sebagai ibu, seperti itu. Jadi ini bukan proyek halusinasi, memang sulit menerima ini karena ini memang proyek raksasa, seperti itu. Jadi tugas kita adalah membumi hanguskan para penyesat di muka bumi ini dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, seperti itu. Amin, amin. Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi? Amin, amin. Bang, amin, amin. 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 Aku nggak diam lah nanti itu Bang, ya kita lihat lah ya berjalannya proses semua. Iya, karena dari Muslim sendiri pun sudah tanggap gitu ya. Ini yang memperkenalkan saya dengan Stelo ini adalah orang Muslim, Kiemoto namanya. Kebetulan dia teman kuliahnya di Cambridge. Stilo itu orang terkaya nomor 1 di Afrika. Dia teman dekat dari Elon Musk, dan dia sudah membicarakan ini kepada Elon Musk untuk membuat acara di Jerman. Lagi digodok nih acaranya terus. Jadi dia bilang, aduh, orang Muslim aja udah sangat mendukung Titanium, ya. Justru orang-orang Muslim yang mendukung Titanium. Dan memang saya bilang orang Muslim adalah
orang yang akan dipakai Tuhan untuk menyemarakkan kemuliaan Tuhan di akhir zaman. Itu tertulis di Yesaya pasal 60. Kambing kedar nebayot akan berduyun-duyun mendukung rumah Tuhan. Apa itu rumah Tuhan? Ya titanium. Titanium ini artinya Roh Kudus Ibu. Pengenalan tema dari saya waktu itu ikut seminar akbar di Stadion Gelora Bung Karno sama SICC. Itu tema National Prayer Conference WPA, World Prayer Assembly tahun 2008. Ya, WPA, tema dari World Prayer Assembly ya, WPA itu ada Pastor Niko, ada Daniel Panji, ada Iman Santoso, itu semua pendeta-pendeta kelas dunia. Saya hadir di situ. Temanya adalah pengenalan akan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi seperti air menutupi dasar laut. Jadi pengenalan akan itu akan berlimpah. Saya kan dulu nggak ngerti pengenalan akan Tuhan itu apa sih. Ternyata ini mengenal Roh Kudus sebagai ibu. Kuncinya kan di sini. Itulah tema dari World Prayer Assembly. Itu diadakan di Sentul International Convention Center 3 hari, berlanjut ke Stadion Gelora Bung Karno. Saya foto waktu itu dengan founder dari WPA. Itu namanya siapa ya? Pokoknya dialah pendiri WPA. WPA ini cuma diadakan 2 kali dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu di Korea sama di Indonesia. Setelah itu nggak ada lagi. Nah, dalam seminar itu ada nggak dijelaskan ada Roh Kudus ini memiliki musuh atau lawan gitu, Bang? Tapi yang pasti di dalam seminar itu kan dari temanya aja kita udah tahu bahwa pengenalan akan Tuhan. Jadi memang di seminar ini akan ada pengenalan akan Tuhan yang akan memenuhi seluruh bumi. Oh, nih turun nih Roh Kudus nih. Iya, sorry. Maksudnya gini, pengenalan akan Tuhan Sang Roh Kudus itu memberikan kita sosok wujud dari ibu yang kita artinya ibu itu kita kenal di dalam suatu kekudusan yang suci. Tentu ibu ini juga pasti memiliki musuh-musuh. Justru kalau kita mengenal Tuhan di dalam Roh Kudus, kita juga harus mengenal yang di luar Roh Kudus itu apa. Betul. Ya betul, artinya kalau kita diurapi Tuhan, maka tentu iblis-iblis itu akan menyerang kita luar biasa, ya kan. Saya juga tetap harus didukung di dalam doa supaya kita bergandengan tangan melawan, karena ini adalah the last slaughter, ini adalah pembantaian terakhir. Jadi artinya inilah puncaknya. Bahkan dikatakan di Wahyu pasal 15 ya, itu iblis menarik 3 bintang di langit. Ketika akan terjadi perang Harmagedon, dia masih sempat-sempatnya menjatuhkan sepertiga bintang di langit, yaitu para malaikat-malaikat untuk berperang melawan Tuhan. Jadi memang ini perang penghabisan terakhir. Jadi makanya Tuhan juga ngomong sama saya bahwa saya harus memberikan waktu lebih banyak buat Tuhan. Makanya saya siapkan waktu yang panjang untuk lebih berada di dalam hadirat Tuhan, karena dengan saya berada di hadirat Tuhan, Tuhan itu bicara gitu. Kayak ini kan ini lagi Roh Kudus lagi turun sama saya udah mau nangis. Jadi Tuhan bilang pengenalan akan Tuhan yang akan diberitakan itu waktu penglihatan seorang nabi dari Afrika. Tuhan Yesus menunjuk Asia, lalu di Asia Tuhan menunjuk satu bangsa, itu Tuhan tunjuk Indonesia, dan Tuhan bilang inilah bangsa yang akan menginjili 3/4 penduduk bumi. Jadi kita yang akan menyelesaikan 3/4 penduduk bumi dari Indonesia. Siapakah itu? Dimulai dari kita, baru nanti Muslim gabung sama kita. Muslim ini akan gabung sama kita. Ya, makanya orang Muslim jangan kita benci, jangan kita hujat-hujat, karena dia akan menjadi teman kita nanti. Untuk apa? Untuk menjadi pensupport maupun pendana untuk kita menyapu bersih seluruh bumi, 3/4 penduduk bumi. Tuhan bilang 3/4 penduduk bumi. Berarti kan sisa dari yang Kristen ya, seperti Muslim 1,8 miliar, Hindu 1,4 miliar, terus apa lagi Buddha 900 juta, dan sisanya berapa miliar. Kitalah yang penintas terakhir, dan Tuhan bilang
aku memakai anak-anak muda dari Indonesia. Makanya kita kan di TikTok ini kan banyak anak-anak muda, ya. Kita yang akan dipakai Tuhan sebenarnya. Tuhan lagi tertuju sama kita. Nah, kitalah yang akan dipakai Tuhan untuk menginjili 3/4 penduduk bumi sebelum menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi akan terjadi dulu kebangunan rohani besar-besaran, baru Tuhan Yesus datang. Begitu. Jadi tadi saya Roh Kudus turun, saya sampai mau nangis. Jadi ini Tuhan yang lagi mau sampaikan kepada kita, bahwa jaga hati kita, jaga kekudusan, jangan tercemar tubuh kita oleh perzinahan dan percabulan. Kalau kita hidup kudus, pasti kita akan, Tuhan Yesus bilang, barang siapa menang, dia akan kududukan bersama aku di atas tahtaku. Barang siapa menang, dia akan kujadikan soko guru. Jadi kita harus jadi pemenang. Nah, pertempuran inilah yang akan kita hadapi untuk membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan. Seperti itu. Dan kita nanti akan didukung oleh Muslim. 1,8 miliar Muslim ini akan mendukung kita di belakang untuk memenangkan India, untuk memenangkan Buddha, untuk memenangkan bangsa-bangsa. Kenapa harus Muslim? Karena di Indonesia pun Muslim juga saya ajak untuk mendukung Titanium. Mereka siap. Ya, kayak kemarin Ko Ajis, Bang, saya mau dukung Titanium lah, Bang. Saya mau alafin orang udah susah, sekarang saya mau bawa ke Titanium aja lah, katanya. Datang si Julius juga sama. Ya udahlah, kita dukunglah Titanium, katanya gitu kan. Bayangin Julius tokoh Islam juga lah ya, tokoh muda Islam ya. Ko Ajis punya pesantren di mana-mana, di desa-desa dia pesantrennya banyak, yayasannya ada 3. Siap Bang, saya akan membawa. Pertama gini dulu Bang, saya mualafin dulu Bang. Kalau nggak berhasil mualaf, kupindahkanlah ke Titanium Bang. Oke, mantap, gitu kan. Jadi si Julius bilang, oh ada deal-dealan apa nih, gitu kan. Ya jadi memang kita nggak perlu menghujat Muslim itu saudara kita. Kita ajak mereka memperkenalkan mamanya. Siapa mamanya? Roh Kudus. Kata Uniripa bilang, keren loh Bang Luga, Roh Kudus keren, itu mama, ya. Keren katanya. Nah kalau udah dibilang keren, ngapain kita menghujat? Satu yang dikatakannya, aku menjadi lebih berharga di matamu Luga. Iya. Bukan di mataku, aku lebih berharga sebagai perempuan ketika ada Tuhan Ibu. Aku masuk tersanjung. Itu Niripa loh yang ngomong loh. Salah satu pendebat Muslim perempuan yang paling terkenal, ya kan? Aku lebih berharga, gimana? Aku merasa dihargai ketika ada Roh Kudus sebagai ibu, Bang Luga. Aku merasa dihargai ketika Roh Kudus sebagai ibu. Iya. Aku merasa dihargai ketika Roh Kudus sebagai orang-orang ibu. Orang-orang seperti inilah yang akan kita majukan untuk bersaksi. Betul. Dia ketika Uniriva ngomong di forum Dubai, di forum Riyadh Arab Saudi, apakah nggak Arab Saudi juga bergabung dengan Uniriva? Aku juga merasa loh Uniriva, aku pun merasa dihargai ketika Roh Kudus itu menjadi sosok sang ibu luar biasa. Ibu, karena kan di Arab Saudi kan nggak boleh nyetir cewek-cewek. Makanya ketika Roh Kudus ibu itu merasa dicintai, makanya Muslim berada di barisan kita untuk menginjili India, Buddha, Tritunggal Udin Petot sebagian. Karena Tritunggal Udin Petot nggak semua akan selamat. Setidaknya kita ambil 50%, 60%. Kan gitu. Betul, musuh kami bukan Titanium, tapi Udin Petot. Jadi begitu. Kita ini tidak punya musuh apabila kita memiliki kasih Kristus. Ya ini kan? ada Amberly, ini Nabi. Hai Amberly. Hai Amberly. Gimana kondisi di Jerman? Di Jerman sudah malam. Belum, ini jam makan siang, aku lagi makan. Pasti kata Bang Luga, makan mulu. Sudah tujuh kali saya berbicara dengan Amberly dan jawabannya saya lagi makan, saya lagi ngunyah.
Berarti kamu Iya, dikasih habis karunia gimana, oleh Abang? Tuhan, karunia menikmati makanan dan minuman. Itu berkat Tuhan loh, yang harus kamu ngerti. Iya ya, kenapa kalau di room ini ketemu kita Emberly-nya mama mulu, iya kan? Kalau di roomnya Iya, pas Usup, banget. di roomnya Usup nggak makan tuh. Di roomnya Usup berarti nggak disediakan Iya, makanan Abang. di roomnya Usup. Apa ada pesan Bang Usup buat kita Emberly di Titanium? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Sejauh pandangan ini positif lah ya. Iya. Makanya nggak bahas ini sih. Dia nggak bahas Titanium. Mereka membahas gereja mereka dan orang-orang yang ingin keluar dari pemahaman itu. Iya, mereka bahas Alkitab sih. Kayaknya backgroundnya Betul. Kristen ya di sana. Betul. Jadi Nabi ini Usup ini berulang kali kita jambak naik ke room kita, di room kita paling Yusuf Ulah. itu adalah seseorang yang ingin memanjangkan kumis dan jenggotnya. Karena foto profilnya adalah hanya ada gambar kumis dan jenggot. Dan itu harus ada pertobatan. ya kita doakanlah ya si Usup itu agar tidak tumbuh lagi kumis jenggotnya ya. Duis. Ya, gimana? Udah malam. Gimana suasana di sana? Kok malam sih? Pagi di sini. Masih siang ya? Oh pagi. Pagi. Pagi di tempatmu di tempat Emberly siang malah. Iyalah, aku kan nanti itu bagian terakhir. Kalau di Jakarta sore loh, wis. Iya, Indonesia duluan kan waktunya. Perkenalkan, Duluan lagi. Dewis Titanium cabang New York. Gembala sidang itu. Si Dewis. Apa ini request lagu Bang judul Just for You dari Just for you, Richard Society. Tapi kayaknya si Elisub cinta banget sama si Dewis ya. Ntar dulu ya. Buat Emberly ini lagunya ntar. Oke, lanjut Nabi. Apa? Dewis kayaknya El Yusuf. si Elisub cinta banget sama lo. Dia bilang I love you.